Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat tani sekalian, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat. Dan bagi sahabat yang sudah punya kebun sawit, saya senantiasa mendoakan mudah-mudahan hasil sawitnya ini senantiasa melimpah, apalagi dengan harga sawit yang mahal saat ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru saja mulai berkebun sawit, semoga dengan tayangan channel dari kita ini membuat sahabat untuk lebih semangat lagi di dalam berkebun sawit. Dan sahabat sekalian, saat ini kita ketahui bersama bahwa harga-harga pupuk kimia ini bukan lagi naik ya sahabat ya, namun ada yang berkomentar bahwa harga pupuk ini sudah pindah begitu ya sahabat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan sebuah alternatif pupuk gitu ya. Dan sebenarnya pupuk yang akan saya bahas saat ini itu banyak yang pro dan kontra ya sahabat ya. Ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah tentang penggunaan garam untuk kelapa sawit. Namun seperti biasanya kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya dari saya. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan saya selalu berpesan, kalau kiranya video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada petani yang lain, agar petani yang lain pun bisa merasakan manfaatnya. Jadi sahabat, sebelum saya membahas tentang dosis garam untuk kelapa sawit, di sini saya akan sedikit untuk bercerita ya, apa kandungan garam ini yang sebenarnya ya. Dan tentu garam yang saya maksud ini adalah garam kasar ya sahabat ya. Kalau kita menyebutnya itu garam krosok ya sahabat. Jadi seperti ini kira-kira. Nah seperti ini. Ini saya membuat tadi sedikit contohnya. Jadi garam yang belum diolah di pabrik ya sahabat ya. Jadi masih garam alami. Ada beberapa manfaat yang dikandung oleh garam, diantaranya ya meliputi fosfor, kobal, kalsium, kalium, zinc, sulfur, klor, magnesium, mangan, tembaga, natrium, dan fluor ya sahabat ya. Banyaknya kandungan mineral yang terdapat di dalam garam ini membuatnya layak untuk dijadikan sebagai pupuk organik, dengan catatan ya tadi sahabat ya, garam yang kita gunakan ini masih garam murni dan belum diolah di dalam pabrik dengan tambahan bahan-bahan tertentu. Jadi garam ini juga ada aturan cara menggunakannya ya sahabat ya. Dan di sini kebetulan ada 3 cara yang akan saya bahas. Cara yang pertama itu ya sahabat ya, garam itu kita larutkan. Jadi dalam 1 sendok garam itu kita larutkan ke dalam 1 liter air. Dan kemudian kita siramkan per 1 liter ini untuk 1 pohon tanaman sawit kita. Jadi kita siramkan di bawah pangkalnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan tetap dilarutkan juga, namun dosisnya adalah 1 kg garam ini kita larutkan ke dalam 5 liter air ya sahabat ya. Dan kemudian cairan yang telah dilarutkan tadi, dari setiap 50 ml cairan yang sudah dilarutkan tadi, kita tambahkan air 1 liter. Jadi sahabat ya, per 50 liter campuran garam tadi, per 50 ml campuran garam tadi dicampurkan ke dalam 1 liter air. Kemudian kita siramkan juga ke tanah di sekeliling tanaman sawit kita. Kenapa garam ini harus kita larutkan sahabat? Agar nanti tidak membuat pori-pori tanah itu tertutup ya sahabat. Jadi kalau kita tebar itu nanti dalam jangka panjang kita penggunaan garam,
pori-pori tanah ini akan tertutup dan membuat tanah itu menjadi bantat. Maka itu cara yang terbaik, harus kita larutkan ke dalam air. Kemudian sahabat ya, cara yang ketiga yaitu kita dengan membungkus garam itu, kemudian kita taruh di pohon sawit kita. Jadi seperti ini ya kira-kira. Ini kita lubangi ya, kurang lebih 2 atau 3 lubang gitu aja. Kemudian kita taruh di pucuknya sawit seperti itu. Jadi fungsinya ini selain untuk pengusir hama, yaitu kumbang tanduk dan hama yang lainnya, juga sebagai nutrisi. Nanti ini fungsinya ketika ada air hujan, garam ini akan terkena air hujan dan akhirnya juga nanti perginya juga larutan ini ke pangkal batang juga. Namun ini agar lebih hemat begitu ya sahabat. Jadi kita taruhnya di sini ya. Nah, kurang lebih kita menaruhnya seperti itu ya sahabat ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga, ketika kita menggunakan pemupukan garam ini, kita harus diimbangi dengan penggunaan pupuk kandang ya sahabat ya, agar nanti hasilnya bisa tetap maksimal. Mungkin kalau masa-masa kita dulu, kita sering melihat ya sahabat ya, orang-orang tua kita itu sering membungkus garam seperti itu tadi, diletakkan di pucuknya gitu kan, dengan menggunakan galah atau apa itu, ditaruh di pucuk kelapa seperti itu. Dan itu terbukti buah kelapanya menjadi lebat ya sahabat ya. Mudah-mudahan dengan video ini dapat menginspirasi kita, para sahabat yang ingin menggunakan pupuk alternatif. Dan ada 3 kesimpulan cara penggunaan garam ini. Yang pertama, kita mengencerkannya 1 sendok per 1 liter air. Itu kita siram di sekeliling sawit kita. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan per 1 kg garam untuk 5 liter air. Kemudian dari campuran ini per 50 ml itu kita campur dengan 1 liter air untuk dosis per batang. Dan yang ketiga seperti ya sahabat ya, kita taruh di pucuk tanaman sawit kita. Itu fungsinya sebagai pengusir hama seperti kumbang tanduk ya sahabat ya. Dan juga nanti itu kalau terkena air hujan akan perlahan terserap oleh tanaman sawit kita, tentu akan turun dulu ke akar tanaman sawit kita. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.